Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa ittaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allahu 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal kalam kalamullah ta'ala wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Id yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari-hari ini kita mendapatkan berbagai macam kenikmatan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribu-ribu nikmat, beribu-ribu anugerah, beribu-ribu berbagai macam kebahagiaan kita merasakannya. Setelah 1 bulan penuh kita dilembutkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu senantiasa tunduk, taat, patuh. Kita berhasil menjaga hawa nafsu kita. Kita berhasil menundukkan apapun yang ingin keluar dari diri kita demi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbahagialah atas ketaatan yang luar biasa yang berhasil kita lakukan selama bulan Ramadan. Dan ketahuilah satu hal yang pasti, satu hal yang benar, bahwasanya al-farhah, kebahagiaan, kesenangan akan didapatkan oleh mereka orang-orang yang berpuasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, walisaimi farhatan, dan bagi mereka yang melaksanakan ibadah saum mendapatkan 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitrih, satu kebahagiaan ketika mereka sampai di hari fitrnya. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan satu kebahagiaan ketika mereka akan bertemu dengan Rabb-Nya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tiada lain yang kita inginkan selain kebahagiaan yang hakiki, selain kebahagiaan yang sebenar-benarnya, yaitu ketika kita akan dipertemukan dengan Rabb kita, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan 1 bulan 30 hari dari yang kita lakukan berupa ketaatan dan berbagai macam amalan-amalan bisa menjadi sebab untuk kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula ibadah saum sebagaimana datang pensyariatannya di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, sebagaimana kita sudah mengetahuinya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan bagi kalian as-syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Apa faidahnya? Apa tujuannya dari itu semua? Yang paling utama adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketakwaanlah yang menjadi salah satu target kita kenapa kita melaksanakan ibadah saum. Maka ketakwaanlah
yang menjadi salah satu cita-cita terbesar bagi kita semua. Kenapa kita menahan hawa nafsu kita, menahan keinginan kita selama 30 hari. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jadikanlah ketakwaan sebagai solusi dari kehidupan kita. Sebagaimana disebutkan oleh Talq ibn Habib, kata beliau, fa idza hadatsatil fitan fa'atfi'uha bittaqwa. Maka ketika terjadi fitnah, ketika terjadi ujian di dalam kehidupan kita, ketika terjadi ajakan bagi kita untuk berbuat keburukan, ketika terjadi berbagai macam keburukan-keburukan dari diri kita, fa'atfi'uha bittaqwa, maka redamlah itu semua dengan ketakwaan. Redamlah segala sesuatu keburukan dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sudah melatihnya selama 30 hari di bulan Ramadan? Bukankah kita sudah berhasil menjaga diri kita dari hawa nafsu untuk tidak makan dan minum dan hawa nafsu yang lainnya di bulan Ramadan? Maka tunjukkanlah bahwasanya ketakwaan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selanjutnya ketika ditanyakan kepada Talq ibn Habib, famat taqwa? Maka apa itu takwa? At-taqwa an ta'mala ta'atallah ala nurin minallah raja'a rahmatullah. At-taqwa adalah engkau beramal berupa amalan saleh kepada Allah Subhanahu wa taala ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, cahaya ilmu, di atas basirah, di atas dalil, di atas Al-Qur'an, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Raja'a rahmatillah, dalam rangka kita mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa tarka ma'asillah, dan yang namanya takwa adalah engkau meninggalkan segala macam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala nurin minallah. Begitu pula di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya ketika kita meninggalkan kemaksiatan, maka kita harus tahu apa dalilnya. Dari mana sumbernya? Apa ayatnya, apa hadisnya? Dalam rangka apa? Makhafata azabillah, karena kita sangat takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang bertakwa beramal, mereka yang bertakwa meninggalkan amalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, mari kita pupuk ketakwaan kita. Setelah kita berhasil melewati bulan Ramadan, tunjukkan ketakwaan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kita atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak kepada kita semua. Sebagaimana kita singgung barusan, bahwasanya yang namanya takwa adalah keberhasilan kita menghalangi diri kita dari berbuat maksiat, dari berbuat perkara-perkara yang haram. Dan ketahuilah, dari perbuatan maasi, dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahumallahu taala. Rabb kita Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inni haramtu dzulma ala nafsi faj'altuhu bainakum muharrama fala tadhallamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah berbuat zalim. Dialah Allah tabaraka wa taala yang akan selalu berbuat adil. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satu yang bisa kita bersandar kepadanya dari segala macam yang ingin kita sandarkan. Dialah Allah tabaraka wa taala yang akan menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan-keburukan. Mintalah kepadanya dan tidak akan pernah ada kezaliman sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun memang Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan azab, telah menyiapkan hukuman, maka itu bukan karena kezaliman Allah Subhanahu wa taala, melainkan karena kesalahan kita, karena ketidakmampuan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni haramtu dzulma ala nafsi, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengharamkan kezaliman dari dirinya. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku pun menjadikan kezaliman di antara kalian adalah perkara yang haram. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian berbuat kezaliman, karena itu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, az-zulm, perbuatan zalim, satu hal yang sangat-sangat berbahaya, satu hal yang sangat-sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa makna dari zalim? Apa makna dari zulm?
Az-zulm wad'u syai' fi ghairi mawadhi'ih. Yang namanya zalim disebutkan di dalam kamus Lisanul Arab artinya adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu adalah zalim. Itu adalah zulm. Antum punya saudara, antum punya teman, antum ada tetangga, antum letakkan mereka bukan pada tempatnya. Yang dari mana kita mengetahuinya? Tentu saja dari Al-Quran dan dari Sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kita meletakkan mereka semua pada tempatnya, maka kita telah berbuat kezaliman kepada mereka semua. Ada syariat Islam, ada larangan, ada perintah. Tidak kita menempatkan itu semua pada tempatnya, maka kita telah berbuat kezaliman dalam perkara tersebut. Itu adalah makna dari zulm. Itu makna dari zalim. Ma'asyiral muslimin, jemaah Id yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, perkara zulm, perkara yang sangat-sangat berbahaya. Perkara yang sangat-sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ala la'nallahi 'alal zalimin. Ketahuilah, adalah laknat Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang suka berbuat zalim. Demikian pula zulm, kezaliman adalah satu sebab yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya kepada satu kaum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimatun. Dan demikianlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengazab kepada salah satu qaryah, kepada salah satu kaum, kepada salah satu tempat yang mana mereka selalu berbuat kezaliman. Ala akhdhuhu alimun syadid. Ketahuilah, Subhanahu wa taala sangat-sangat menyedihkan, sangat-sangat menyakitkan dan sangat-sangat keras. Salah satu sebab turunnya azab adalah ketika kita berbuat kezaliman. Ketika satu kaum berbuat kezaliman. Ma'asyiral muslimin, berhati-hatilah dari berbuat zalim. Berhati-hatilah dari yang namanya zulm. Demikian pula dalam ayat yang lainnya, innahu la yuflihul zalimun. Sesungguhnya tidak akan pernah menang mereka orang-orang yang zalim. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun mengingatkan kita semua dari yang namanya berbuat zalim. Ittaqiz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Berhati-hatilah kalian dari yang namanya kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman adalah zulumat, kegelapan yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Hari kiamat, hari yang sangat menyulitkan bagi kita semua. Hari di mana matahari direndahkan sampai jaraknya hanya 1 mil dari kita semua. Hari di mana manusia berdiri puluhan ribu tahun menengadahkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kesulitan. Jangan sampai tambah kesulitan tersebut dengan kezaliman-kezaliman yang kita lakukan di dalam kehidupan dunia kita. Ma'asyiral muslimin, demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, al-muslimu akhul muslim, fala yudlimuhu wa la yuslimuh. Setiap muslim merupakan saudara bagi muslim yang lainnya. Maka janganlah kalian saling berbuat zalim dan jangan pula kalian saling menelantarkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berhati-hatilah dari perbuatan zalim. Berhati-hatilah dari perbuatan zulm yang itu sangat-sangat berbahaya bagi kita semua. Di antara akibatnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya mereka yang berbuat zalim di hari kiamat nanti akan dikisos. Ketika manusia datang, kemudian dia membawa berbagai macam amalan, kemudian ternyata amalannya diambil oleh saudaranya, itu semua karena apa? Karena kezaliman yang dilakukan oleh mereka. Faman kanat lahu mazlamatun li akhih min irdih aw syai'in, kata Rasulullah alaihi wasallam, siapapun yang pernah melakukan kezaliman kepada saudaranya, apakah pernah merusak dari kehormatannya, pernah membongkar aibnya, pernah mencelaknya, maka mintalah halal di hari ini kepada dirinya sebelum terjadi di mana dinar dan dirham sudah tidak lagi berlaku. Wa man kana lahu amalun salih, maka siapa yang memiliki amalan saleh, ukhidha minhu biqadri mazlamatih, maka akan diambil amalan soleh tersebut untuk diberikan kepada saudaranya yang telah dia berbuat zalim kepada dirinya.
Wa in lam takun lahu hasanah, dan mereka yang tidak memiliki kebaikan, ukhidha min sayyiati sahibih fahummila alaih. Maka dosa dari orang-orang yang kita berbuat zalim kepada mereka akan diambil dan ditimpakan, dibebankan kepada kita semua. Berhati-hatilah dari berbuat zalim. Berhati-hatilah dari kezaliman. Demikian pula kezaliman adalah sebab kita semua mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'ul ladzina zalamu ma'dziratuhum walahumul la'nah walahum su'ud dar. Di hari tidak bermanfaat lagi ma'dzirah, tidak bermanfaat lagi alasan-alasan para pelaku kezaliman. Walahumul la'nah, dan mereka akan mendapatkan laknah, dan tempat mereka adalah di tempat yang sangat-sangat buruk. Demikian pula berhati-hati dari zalim, karena mereka yang dilakukan kezaliman kepada mereka, para mazlum, orang yang dizalimi, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Berhati-hatilah kalian dari doanya orang-orang yang terzalimi, karena tidak ada hijab, tidak ada halangan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu hendaknya kita mengambil pelajaran dari kaum-kaum yang berbuat kezaliman, dari orang-orang yang selalu berbuat keburukan. Di antaranya satu kaum yang Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada mereka. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abadat taghut. Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Allah Subhanahu wa taala marah kepada mereka, murka kepada mereka. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, dan Allah menjadikan di antara mereka menjadi kera-kera dan babi-babi. Wa 'abadat taghut, dan mereka selalu beribadah kepada taghut, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi kalau bukan orang-orang Yahud? Laknatullah alaihim. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat kepada mereka semua. Orang-orang Yahudi berbuat kezaliman dengan sangat-sangat mengerikannya. Hingga hari ini saudara kita di Filistin, tidak semua dari mereka bisa sholat Id sebagaimana kita. Tidak semua dari mereka berbahagia karena baru saja orang tua mereka ada yang meninggal, karena dizalimi oleh mereka orang-orang Yahud. Jangan lupakan mereka dalam doa-doa kita. Pada hari ini, para orang tua di Filistin ada yang sedang menangis karena baru saja mereka kehilangan anaknya, karena kezaliman mereka orang-orang Yahudi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, dan itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupakan untuk mendoakan mereka semua. Jangan lupakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kehinaan selalu kepada orang-orang Yahudi jika mereka mati tidak dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula, ambillah pelajaran dari orang-orang zalim yang lainnya. Orang-orang Syiah, kezaliman yang sangat luar biasa terhadap syariat Islam, sampai mereka mengatakan lam yabqa lana syai'un minal Qur'an li'i'timadi alaih. Na'udzubillah. Ucapan kufur yang sangat luar biasa dari orang Syiah. Tidak tersisa sedikit pun dari Al-Qur'an, kata mereka, yang bisa kita bersandar kepadanya. Dari syariat sangat mengerikan. Mereka mencela Al-Qur'an. Mereka mengatakan bahwasanya imam-imam mereka memiliki keutamaan yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Menyamakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Tabaraka wa taala. Berhati-hatilah dari agama Syiah. Jagalah diri kita, keluarga kita dari keburukan-keburukan mereka. Kezaliman mereka belum lagi dengan syariat mereka berupa mut'ah. Mereka menghalalkan homoseksual, bahkan memuji-muji orang yang melakukannya, na'udzubillah. Dan di Yaman sana, ketika sampai di bulan Muharram, ketika terjadi idnya mereka, Idul Ghadir, mereka membunuh kaum muslimin. Mereka melakukan kerusakan, melakukan kezaliman demi kezaliman. Maka berhati-hatilah dari faham mereka. Berhati-hatilah dari kerusakan-kerusakan yang muncul dari orang-orang seperti mereka. Demikian pula di sana ada kaum Khawarij, yang masih kata para ulama mereka adalah kaum muslimin, tetapi faham mereka sangat-sangat berbahaya. Mereka melakukan kezaliman kepada kaum muslimin, mereka membunuh kaum muslimin. Mereka mencekoki anak-anak kaum muslimin untuk melakukan bom bunuh diri. Kezaliman yang sangat-sangat luar biasa.
Mereka melakukan terorisme. Mereka melakukan hal-hal yang membuat negeri kita tidak aman lagi. Sedikit berkurang dari keamanan yang kita rasakan di dalam negeri ini karena kelakuan-kelakuan mereka, orang-orang Khawarij. Yang kata Rasulullah SAW, kilabun nar. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Syarrul qatla tahta adimis sama. Seburuk-buruk mayat di kolong langit. Oleh karena itu berhati-hatilah dari faham terorisme. Jangan sampai kita berbuat kezaliman sebagaimana kezaliman yang mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin, jemaah Eid yang mudah-mudahan dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum yang selanjutnya, siapa lagi mereka orang-orang yang zalim? Siapa lagi yang bisa kita ambil pelajaran dari perbuatan-perbuatan zalim yang mereka melakukannya? Ya ayuhal muslimun, wahai sekalian kaum muslimun, tidakkah antum merasa pernah melakukan kezaliman demi kezaliman? Benar, saya dan antum semua, tidakkah merasa pernah melakukan zaliman-kezaliman? Pernahkah melihat tetangga kita? Pernahkah melihat orang-orang yang ada di sekitar kita dan kita berbuat kezaliman kepada mereka? Sudahkah kita menyelamatkan tangan kita, menyelamatkan lisan kita dari berbuat kezaliman? Pernahkah kita masih melihat? Pernahkah kita berpikir adakah orang di sekitar kita yang pernah kita sakiti hatinya dari lisan kita? Al-muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Kata Rasulullah SAW, al-muslim, seorang muslim adalah yang selamat muslim lainnya dari tangan dan dari lisannya. Pernahkah kita merasa bahwasanya si zalim itu adalah kita sendiri? Si zalim itu adalah kita yang selalu berbuat keburukan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ma'asyiral muslimin, siapakah lagi mereka orang-orang yang berbuat zalim? Siapakah lagi mereka orang-orang yang berbuat kezaliman? Wahai para pengemban amanah, wahai orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala pilih untuk mengemban berbagai macam amanah, sudahkah kalian menjaga diri kalian dari kezaliman-kezaliman? Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun? Wahai sekalian orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah. Janganlah kalian berkhianat kepada Rasulullah SAW, dan kalian berkhianat terhadap amanah-amanah kalian. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahuinya. Siapakah si zalim itu sebenarnya? Sudahkah kita menjaga diri kita terhadap amanah yang sudah diberikan kepada kita semua? Kemudian antum semua, wahai para pemimpin, orang-orang yang telah Allah percayakan kepemimpinan kepada dirinya, sudahkah menjaga kalian semua dari berbuat zalim terhadap yang kalian pimpin? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban dari yang kalian pimpin. Salah satu dari lanjutan hadis tersebut, ar-rajul ra'in ala ahli baitih wa mas'ulun an ra'iyatih. Seorang laki-laki, dia adalah pemimpin dari orang-orang yang tinggal di rumahnya, wa mas'ulun an ra'iyatih, dan akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang mereka pimpin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang mudah-mudahan jaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum para atasan, antum para bos, sudahkah menjaga diri kalian? Bukankah karyawan-karyawan, orang-orang yang bekerja untuk antum adalah manusia sebagaimana antum juga? Seberapa sering antum menyakiti hati mereka? Seberapa sering antum mengambil hak mereka? Bukankah itu kezaliman yang Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan balasannya bagi mereka orang-orang yang berbuat zalim? Demikian pula antum para karyawan, antum para pegawai. Betapa banyak waktu yang harusnya antum pakai untuk bekerja, tetapi antum mengkhianatinya.
Tetapi antum berkhianat terhadap apa yang sudah diamanahkan kepada diri-diri antum semua. Bukankah itu kezaliman? Sudah siapkah antum untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti? Kemudian antum para pedagang, antum tajirun, selamatkah kalian dari kezaliman yang kalian lakukan? Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, wailul lil mutaffifin alladzina idza ta'alu 'alan nasi yastawfun. Sungguh celaka mereka al-mutaffifin, yang jika mereka meminta untuk ditimbangkan, ketika mereka membeli sesuatu ingin dipenuhi timbangannya, dan ketika mereka menjual sesuatu tetapi menguranginya. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah mereka tidak tahu bahwasanya mereka kelak akan dibangkitkan? Ayyuhat tajirun, wahai para pedagang, hendaknya segera kalian semua menghentikan dari berbagai macam kezaliman-kezaliman. Selanjutnya, wahai para ustadz, wahai para guru, wahai para pendidik, siapapun di antara kita semua yang mendapatkan amanah ini, sudahkah kita berhasil menjaga kita dari kezaliman ini? Sudahkah kita benar menjaga orang yang kita didik, murid yang kita ajarkan dengan cara yang terbaik? Sudahkah kita memberikan hak mereka dengan sebaik-baiknya? Siapkah kita ketika dipanggil nanti untuk mempertanggungjawabkan ini semua? Wahai para pendidik, lihatlah murid-murid kita, lihatlah anak didik kita. Apa yang sudah kita berikan kepada mereka? Ataukah hanya kezaliman demi kezaliman yang kita berikan kepada mereka semua? Wahakadha ayyuhat tullabul ilm, wahai para penuntut ilmu, wahai para murid, bukankah salah satu nikmat terbesar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita guru-guru? Bukankah salah satu nikmat yang terbesar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita orang yang mau mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan kitabullah, mengajarkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kenapa kalian masih berbuat zalim kepada mereka semua? Sudahkah kalian menjaga adab kepada mereka semua, menjaga akhlak kepada mereka semua? Guru-guru kita berkorban, berjuang agar kita semua bisa mengetahui tentang ilmu, tentang Al-Quran, tentang sunnah Nabi SAW. Sudahkah kita menjaga hal itu semua dari mereka? Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kemudahan, terhadap kebaikan yang telah diberikan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, selanjutnya, ayuhal aba, wahai para ayah, wahai para ayah, mau kezaliman apa lagi yang akan kalian berikan kepada anak-anak kalian? Mau kezaliman apa lagi yang akan berikan kepada mereka semua? Tidakkah cukup ketika kita menjadi contoh yang buruk bagi mereka? Tidakkah cukup zalim diri kita ketika anak kita menemukan di dalam diri kita akhlak yang buruk, contoh yang tidak baik, membuat mereka terjerumus ke dalam kesesatan, membuat mereka terjerumus ke dalam kemaksiatan? Mau kezaliman apa lagi yang akan kita berikan sebagai seorang ayah kepada anak-anak kita? Wa ayyuhal abna, wahai para anak-anak, tidakkah kalian membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana? Dan Rabb kalian telah mewajibkan kepada kalian beribadah hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbuat baik. Seberapa sering kalian membuat kedua orang tua kalian menangis? Seberapa sering kalian menyakiti hati-hati mereka? Ayuhal abna, wahai anak-anak, mau sampai kapan kezaliman ini berlanjut?
Setiap kezaliman akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapkah kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti? Wa ya ayyuhar rijal, wahai para laki-laki, tidakkah kalian membaca ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa? Setiap dari laki-laki adalah pemimpin bagi para wanita. Apakah kalian sudah memimpin dengan benar terhadap istri-istri kalian? Apakah kalian sudah benar-benar mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah kepada istri-istri kalian? Ataukah kalian membiarkan mereka berbuat keburukan? Kalian biarkan mereka berbuat kemaksiatan, tidak menjaga lisan mereka, dan hal-hal yang lainnya. Dan kalianlah yang bertanggung jawab atas itu semua, karena kalian pemimpin bagi mereka para wanita. Belum lagi kezaliman yang lainnya. Keburukan apa lagi yang pernah kalian lakukan terhadap istri-istri kalian? Seberapa sering ucapan yang buruk, tingkah laku yang kasar, yang keras, yang kalian berikan kepada istri-istri kalian. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulilah mereka dengan cara yang baik. Di manakah diri kita? Di manakah diri kita dari keadaan tersebut? Sangat-sangat jauh sekali. Ma'asyiral muslimin, kezaliman demi kezaliman akan selalu dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejauh apa lagi kezaliman yang akan kita lakukan? Sejauh apa lagi kezaliman yang akan keluar dari diri kita? Kemudian yang selanjutnya, tentu saja nasihat ini untuk kalian para wanita. Wa ya ayuhan nisa, wahai para wanita, mau kezaliman apa lagi yang akan kalian lakukan? Mau keburukan apa lagi yang akan kalian lakukan? Padahal Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'asyaran nisa, tasaddaqna, fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Wahai sekalian wanita, bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya aku melihat kalian merupakan penduduk neraka yang paling banyak. Wahai para penduduk neraka yang paling banyak, mau kezaliman apa lagi yang akan kalian lakukan? Bukankah para sahabiah pada waktu itu bertanya kepada Rasulullah SAW, lima ya Rasulullah, kenapa wahai Rasulullah, kenapa kami merupakan penduduk neraka yang paling banyak? Kata Rasulullah SAW, tukthirnal la'an wa takfurnal ashir, karena kalian suka banyak melaknat. Sudahkah kalian menjaga lisan kalian? Betapa banyak dari tetangga kalian sudah kalian sakiti? Betapa banyak dari anak-anak saudara kalian yang sudah kalian sakiti karena lisan kalian. Dan panjang lisan kalian bisa sampai kepada jemari kalian ketika kalian mengirimkan pesan, mengirimkan kalimat-kalimat yang menyakiti saudara-saudara kalian. Tidak sadarkah kalian? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kalian di antara penduduk neraka yang paling banyak. Wahai para wanita, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam lanjutan hadis tadi kata Rasulullah SAW, "Fama ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhab li lubbir rajulin hazim min ihdakun." Maka aku tidak pernah, kata Rasulullah SAW, melihat satu makhluk yang agamanya kurang, yang akalnya kurang, tapi berhasil bisa membuat seorang laki-laki yang hazim, seorang laki-laki yang kuat, seorang laki-laki yang berakal bisa menjadi hancur. Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali kalian para wanita. Seberapa sering kalian membuat suami kalian lalai dari berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Seberapa sering kalian wahai anak perempuan membuat ayah kalian lupa dari melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kemanjaan-kemanjaan kalian? Seberapa sering kalian, wahai para istri-istri, membuat anak-anak laki-laki kalian lupa dari bagaimana cara beribadah yang benar karena kalian tidak mampu menjaga diri kalian dengan sebaik-baiknya? Jangan lupakan pula kata Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis, ra'aitu an-nar falam ara kal yaumi manzarun qat. Aku diperlihatkan kepada neraka, maka aku tidak pernah melihat satu pemandangan sebagaimana hari ini selama-lamanya.
Wa ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa. Dan aku melihat penduduknya yang paling banyak dari neraka tersebut adalah wanita. Bikufrihinna, karena kekufuran yang mereka lakukan. Para sahabat bertanya, ayakfurna billah? Wahai Rasulullah, apakah mereka berkufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah alaihi wasallam menjawab, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka para wanita kufur kepada suami-suami mereka. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka kufur kepada perbuatan baik yang dilakukan oleh suami-suami mereka kepada diri mereka. Kata Rasulullah alaihi wasallam sampai beliau menyatakan, lau ahsanta ila ahadihinna dahra thumma ra'at minka syai'an qalat lam ara minka khairun qat. Kalaupun seandainya engkau selama-lamanya berbuat baik kepada istri-istri kalian, kemudian mereka melihat dari dirimu satu keburukan, mereka mengatakan lam ara minka khairun qat, aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun dari dirimu, kata mereka para wanita. Itulah yang membuat kalian dijadikan kayu bakar api neraka. Seberapa sering kalian kufur kepada suami kalian? Seberapa sering kalian lupa terhadap hak suami kalian? Oleh karena itu hendaknya kalian benar-benar menjadikan diri kalian selamat dari api neraka. Wa ya ayyuhal ummahat, wahai para ibu, wahai para ummahat, mau sampai kapan kalian menelantarkan anak-anak kalian? Mau sampai kapan kalian lebih tersibukkan dengan handphone kalian, sedangkan anak-anak kalian tidak terperhatikan? Lupa kalian dari mengajarkan kepada mereka alif ba ta sa. Apakah benar ucapan madrasatul ula, seorang ibu adalah madrasah yang pertama? Ataukah ternyata seorang ibu adalah perusak pertama bagi anak-anaknya? Mau sampai kapan kalian merusak anak-anak kalian? Terus-terusan kalian memberikan tontonan kepada anak-anak kalian yang bisa merusak akidah mereka, yang bisa merusak manhaj mereka, yang bisa merusak ketaatan mereka, fitrah mereka. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan, maka mereka lahir di atas keadaan fitrah. Fa abawah, maka kedua orang tuanya, ayah dan ibunya, yuhawwidani au yumajjisani au yunassirani, yang membuat mereka menjadi majus, membuat mereka menjadi Yahud, membuat mereka menjadi Nasara. Fitrah mereka mau sampai kapan dirusak lagi oleh kita sebagai orang tuanya? Terkhusus kalian para ibu. Betapa sering kalian lalai. Kalian biarkan anak kalian berbuat hal-hal yang membahayakan mereka karena kalian masih tersibukkan dengan media sosial, dengan apapun itu. Apakah kalian akan terus membangga-banggakan kecantikan kalian? Membangga-banggakan pakaian-pakaian kalian padahal kalian adalah kayu bakar api neraka? Hendaknya kalian semua melihat itu. Jangan sampai kalian termasuk di antara yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sudahkah kita menjaga kezaliman yang terbesar agar jangan sampai dilakukan oleh diri kita semua? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya bunayya la tusyrik billah fa inna syirka la zulmun azim. Ketika Luqman berbicara kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, janganlah kalian melakukan kesyirikan kepada Allah, fa inna syirka la zulmun azim, karena yang namanya syirik adalah zalim, adalah kezaliman yang sangat-sangat besar sekali. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut tauhid dari diri ini. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jagalah tauhid yang ada di dalam hati kita dengan ketaatan, dengan berbuat berbagai macam kebaikan-kebaikan. Demikian pula, sudahkah kalian, ana dan antum semuanya menjaga untuk tidak berbuat zalim kepada diri kita sendiri? Seberapa sering kezaliman kita lakukan kepada diri sendiri dengan kita berbuat maksiat kepada Allah, dengan kita melanggar semua yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam agama ini, artinya kita berbuat zalim kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu, jagalah diri kita sendiri dari diri kita sendiri. Jangan berbuat zalim dengan cara berbuat kemaksiatan, karena sejatinya maksiat artinya kita menghalalkan diri kita untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka dari itu, dengan berakhirnya bulan Ramadan di tahun ini, jadikanlah ini sebagai titik balik kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Jadikanlah ini sebagai batu loncatan bagi kita semua untuk lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih takwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupakan untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keistiqomahan, agar kita diberikan kebaikan di dalam agama ini. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Kita minta kepada Allah agar Allah menolong kita untuk bersyukur kepadanya, menolong kita untuk beribadah kepadanya, dan berbuat baik di dalam peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula jangan lupakan saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan kezaliman dari kaum-kaum Yahud. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan di dalam hati-hati mereka, memberikan hiburan kepada mereka semua di hari yang penuh dengan kebaikan ini, di hari Id ini. Mari kita semua bersyukur kepada Allah, dan termasuk di antara sunnah yang disunahkan kita menunjukkan kegembiraan, kita menunjukkan kesenangan yang luar biasa di hari Id yang penuh dengan kebaikan. Mudah-mudahan amalan kita selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sekali lagi Ramadan kali ini adalah Ramadan yang paling baik, Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya bagi diri kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala kembali menyampaikan kita kepada bulan Ramadan yang akan datang. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma la tad'na dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la aduwan illa khasamtah wa la daynan illa qadaitah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.